Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan bab sholatil musafir wal marid. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala aqama an-nabiyyu 19 yawman yaqsuru wa fi lafzi bi Makkah 19 yauman. Qala wasdawuh sapa Ibnu Abbas, aqama bermukim, netep sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 ing dalem 19 apane yauman dinane. Yaqsuru ngosor sapa kanjeng Nabi ing salat. Wa fi lafdzi lan ing dalem lafat kang weneh bi Makkah ing dalem tanah Makkah
tis'ata asyara 19 apane yauman dinane. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud sab'a asyrata 17 dina. Wa fi ukhra lan ing dalam riwayat kang weneh khamsa asyrata 15 dina. Walahu an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu thamaniyata asyrata 18 dina. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu aqama bitabukin mukim utawa netep sapa Kanjeng Nabi bitabukin ing dalam tanah Tabuk isyrina ing 20 apane yauman dinane yaksuru ngosor sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat. Wa ruwatuhu lan utawi pira-pira perawine hadis iku thiqatun thiqah illa annahu ikhtulifa fi waslihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang bermukim di suatu daerah, seseorang dia bepergian, kemudian dia mukim dalam suatu daerah. Kemudian dalam hatinya dia berniat untuk pergi dari daerah itu jika hajat dia itu sudah tercapai. Kapanpun waktunya hajat dia tercapai, maka dia akan pergi. Maka di sini dia boleh untuk mengqashar salatnya selama 18 hari. Jadi ketika seseorang misalnya dia bepergian ke Jakarta. Nah, dalam bepergian kalau dari sini jelas jaraknya sudah mencapai lebih dari jarak qashar sekitar 80 km lebih. Bahkan ke Surabaya pun sudah melebihi jarak itu. Kemudian bermukim, menetap di Jakarta, menetap beberapa hari di sana. Dalam hati dia berniat, nanti kalau hajat saya, keperluan saya di Jakarta sudah selesai, saya langsung pulang. Ternyata kemudian nggak selesai, hajat satu selesai, ada hajat lagi misalnya dan seterusnya, maka batasannya itu adalah 18 hari. Meskipun di sini riwayatnya berbeda-beda, tapi menurut Imam Nawawi itu mengambil pendapat yang 18 hari. Di sini ada 19 hari, kemudian ada yang 18 hari, 17 hari, 15 hari dan seterusnya. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj itu mengambil pendapat yang 18 hari. Ini hadis ini menunjukkan hal tersebut. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tahala tatkalane lelungan sapa Kanjeng Nabi ninggalaken omah kanggo lunga sapa Kanjeng Nabi qabla antazigha ing dalam saturunge yen to kingsir apa asyamsu srengenge akhara mongko ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur ila waqtil asri tumeka waktu asar. Thumma nazala nuli tumurun sapa Kanjeng Nabi saking tunggangane fajama'a nuli jamak sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane zuhur lan asar. Fa in zaghat mangka tatkalane uslingsir apa asyamsu srengenge qabla ayartahila ing dalem saturunge yen lunga sapa Kanjeng Nabi shalla mangka salat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing zuhur tsumma raqiba nuli numpak sapa Kanjeng Nabi numpak tunggangane muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Hakim fil arba'in bi isnadin sahih salat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing zuhur wal asra lan asar thumma raqiba nuli numpak sapa Kanjeng Nabi ing kendaraan. Wali Abi Nuaim fi mustakhraji Muslim
kana idza kana fi safarin, kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza kana tatkalane ana sapa Kanjeng Nabi iku fi safarin ing dalem lelungan fazalat nuli lingsir apa asyam srengenge shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing zuhur wal asra lan asar jami'an hale sekabehane tsumma tahala nuli budal utawa lunga sapa Kanjeng Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya menjamak takhir. Tadi kita berbicara tentang qashar, hadis-hadis sebelumnya. Sekarang kita bicara tentang yaitu menjamak sholat, menggabungkan atau melaksanakan sholat di di waktu yang lain, itu namanya menjamak sholat. Misalnya melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, atau melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, atau melaksanakan sholat isya di waktu zuhur, itu namanya jamak. Jika dilakukan di waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama namanya jam'ut taqdim. Jika dilakukan di waktu yang kedua namanya jam'ut takhir. Hadis ini disebutkan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bepergian sebelum matahari itu bergeser, artinya waktu zuhur itu belum masuk, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai waktu asar. Berarti menjamak takhir. Beliau menjamak takhir. Ketika beliau berangkat itu belum masuk waktu zuhur. Maka beliau kemudian mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur di waktu asar. Kemudian ketika beliau turun, disebutkan dalam hadisnya, turun dari kendaraannya, kemudian beliau menjamak antara zuhur dan asar, menjamak takhir. Tetapi ketika beliau itu bepergiannya, itu matahari sudah bergeser ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur, maka beliau kemudian sholat zuhur, kemudian beliau tidak menjamak karena waktu zuhur sudah masuk. Kemudian beliau naik kendaraannya, kemudian pergi. Dalam riwayat yang lain beliau sholat zuhur dan asar, berarti melakukan jamak taqdim. Hadirin rahimakumullah, di sini ada hal yang perlu kita jelaskan, bahwa pertama kemarin sekilas sudah kita jelaskan bahwa seseorang itu boleh menjamak sholat dalam bepergian apabila seseorang sudah meninggalkan daerahnya. Sudah meninggalkan daerahnya, mufaraqatul umran, dengan pengertian dia sudah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kampungnya, yang menunjukkan dia nanti akan setelah meninggalkan ada bangunan-bangunan, kemudian ada ruangan kosong yang agak jauh, kemudian masuk pada bangunan-bangunan lagi yang menunjukkan dia masuk pada daerah yang lainnya. Ketika dia sudah meninggalkan umronul balad seperti itu, maka dia baru bisa untuk mengqashar atau menjamak sholat apabila dia akan melakukan bepergian yang jauh, yang mencapai jarak qashar. Meskipun dia belum sampai ke tujuan. Misalnya kita mau ke Surabaya. Dari Kediri ke Surabaya itu sekitar masuk gerbang Surabaya itu sekitar 100 km. Berarti sudah melampaui jarak qashar sekitar 80 km. Itu sudah terlampaui. Ketika saya dari sini itu berangkatnya jam 10 pagi, berarti belum masuk waktu zuhur. Kemudian saya keluar dari daerah sini, dari daerah kampung ini, sudah melewati umronul balad, dan pada waktu zuhur
zuhur sekitar setengah 12 kalau di sini, setengah 12 sudah masuk waktu zuhur, itu saya sampai di daerah Jombang. Nah, berarti saya sudah melewati Umronul Balad, sudah sampai di Jombang misalnya. Maka ketika itu saya boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar, sholat zuhur dan sholat asar di sana. Meskipun saya belum sampai ke Surabaya, tapi saya sudah meninggalkan daerah Kediri ini, sudah daerah meninggalkan kampung ini, maka sudah diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila saya berangkatnya misalnya sudah masuk waktu zuhur, pergi ke Surabaya, berangkatnya sudah zuhur, misalnya berangkat jam 12 siang, maka saya harus sholat zuhur dulu, baru kemudian berangkat, tanpa ada jamak karena saya belum meninggalkan daerah ketika waktu zuhur itu sudah tiba. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, praktek yang dilakukan Nabi ketika matahari itu belum bergeser, artinya waktu zuhur belum tiba, kemudian beliau bepergian, kemudian beliau itu sholatnya di waktu asar, berarti menjamak takhir, Meskipun ada riwayat yang lain beliau kemudian beliau melakukan jamak takdim. Jadi artinya bisa jamak takdim dan juga bisa jamak takhir. Dalam hadis ini beliau dikatakan idzartahala qabla an tazigha syams akhara zuhur. Beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur di waktu asar. Berarti beliau melakukan jam'ut takhir. Ketika beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau menjamak sholat zuhur dan sholat asar. Tetapi ketika beliau itu berangkat dalam keadaan waktu zuhur sudah masuk, maka beliau kemudian sholat zuhur dan baru pergi, baru melakukan naik kendaraannya, melakukan bepergian. Berarti karena waktunya sudah masuk, maka beliau sholat zuhur tidak menjamak takdim karena beliau berangkatnya sebelum waktu zuhur itu tiba. Ini bunyi hadis yang kita baca tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadis ini adalah dalil tentang bolehnya seseorang melakukan jamak takdim atau takhir, yaitu bagi musafir. Bagi seorang yang musafir boleh dia melakukan jamak takhir. Yang riwayat yang kedua yang akhir itu menunjukkan bukan hanya boleh jamak takhir saja, tetapi juga diperbolehkan untuk melakukan jam'ut takdim. Yang akhir, yang awal, thumma nazala fajama'a bainahuma, itu adalah dalil tentang jam'ut takhir. Sementara riwayat yang kedua, yang terakhir, kana idza kana fi safarin fazalati syams salat zuhra wal asra jami'an thumma irtahala, maka ini menunjukkan bolehnya jam'ut takdim. Dalil, hadis ini dalil tentang jam'ut takhir dan juga jam'ut takdim. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna wasmatu sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ing dalem perang Tabuk. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing zuhur wal asra lan asar jami'an halih sekabehane. Wal maghriba lan salat ing salat maghrib wal isya lan isya jami'an halih sekabehane. Rawahu Muslimun, dan ngriwayataken yang hadis sapa Muslimun Imam Muslim.
Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang jamak takhir. Bahwa Rasulullah ketika beliau berperang, Mu'adz bin Jabal menjelaskan, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk dan Nabi sholat zuhur dan asar seluruhnya. Ini zahir dari hadis ini menunjukkan jamak takhir, bahwa Nabi melaksanakan sholat zuhur di waktu asar dan maghrib di waktu isya. Dan ini hadis ini juga menunjukkan tentang paket jamak itu, bahwa jamak itu yang bisa hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh seseorang misalnya menjamak sholat asar dengan maghrib atau sholat isya dengan subuh misalnya. Itu nggak ada jamak seperti itu. Itu namanya qadhaan asar sama qadhaan isya. Kalau seseorang misalnya sholat asar setelah masuk waktu maghrib, berarti dia sholat asar qadhaan, bukan menjamak takhir sholat asar. Ketika seseorang itu sholat isya setelah masuk waktu subuh, seperti banyak di antara sebagian orang, waktunya sholat isya dia tidur, alasannya ngantuk, nanti aja saya sholat isyanya di akhir. Ternyata bangun sudah subuh. Itu bukan kemudian saya jamak takhir aja. Enggak ada jamak takhir. Sholat isya diletakkan di waktu subuh. Nah, karena sudah ditentukan oleh Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, beliau yusalli zuhra wal asra jami'an, yusallil maghrib wal isya jami'an. Jadi yang bisa itu zuhur asar, baik itu jamak takdim atau takhir, atau maghrib isya, baik itu jamak takdim maupun takhir. Nah, selain itu tidak bisa. Nah. Hadirin rahimakumullah, dalam bepergian dalam masalah ini ada khilaf tentang masalah ketika seseorang dalam bepergian. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang kita anut, seseorang yang melakukan bepergian jauh dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholat, baik takdim maupun takhir. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Seseorang yang dalam bepergian jauh boleh untuk menjamak sholat, baik takdim maupun takhir. Ini menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan nggak boleh seseorang dalam safar itu melakukan jamak. Yang boleh hanya mengqashar sholat saja. Jadi nggak boleh menjamak sholat, tetapi boleh mengqashar sholat. Sholat rubaiyah, sholat yang bilangan rakaatnya 4 rakaat, itu boleh diqashar menjadi 2 rakaat dalam bepergian. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah itu tidak boleh dijamak, kecuali ketika seseorang berada di Arafah dan Muzdalifah. Karena praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu menjamak sholat ketika beliau di Arafah dan Muzdalifah. Maka khusus untuk di Arafah dan Muzdalifah, bepergian ke Arafah dan Muzdalifah itu boleh menjamak sholat. Tapi selain itu menurut Imam Abu Hanifah itu tidak diperbolehkan. Ini dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab yang kita anut dan itu sudah kita praktekkan juga, yang berlaku dalam mazhab Syafi'i, seseorang dalam bepergian jauh dalam safar itu juga diperbolehkan untuk menjamak sholat, selain juga boleh untuk mengqashar sholat. Meskipun ada rincian tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama,
dalam kitab-kitab mereka. Bisa kita pelajari dalam kitab-kitab fikih tentang perbedaan pendapat atau tentang rincian, ya, tentang rincian jamak dan qasar tersebut. Kita lanjutkan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru as-salata fi aqalla min arba'ati burudin. La taqsuru aja ngosor sapa sira kabeh as-salata ing salat fi aqalla min arba'ati burudin ing dalem luweh setitik min arba'ati burudin saking papat pira-pira pos min Makkah saking Makkah ila Usfana maring Usfan nama daerah. Rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif was sahihu annahu mauqufun kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengqasar salat dalam jarak yang kurang dari 4 pos. Burud jamak dari barid. Dari Makkah ke Usfan. Daerah yang terkenal di sana namanya Usfan. Jadi burud, 4 burud itu jamak dari barid. Nah, barid kalau di kita itu biasa kita maknai dengan pos, ya. Nah, arba'ati burud, kalau sebagian ulama mengatakan 4 pos itu adalah perjalanan setengah hari. Perjalanan setengah hari menurut sebagian ulama. Kalau kurang dari itu maka tidak boleh bagi kalian untuk mengqasar salat. Kalau tentang jaraknya dikilometerkan, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama. Ada yang ringan itu hanya sekitar 45 km. Ada yang sedang yaitu sekitar 80 km. Ada yang jauh itu 120 km. Itu tentang rincian jaraknya yang dimaksud dengan 4 pos itu atau jarak setengah hari. Nah, jarak yang apabila ditempuh itu memerlukan waktu setengah hari. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Akhrajahu Tabarani fil Awsati bi isnadin dhaif. Khairu ummati utai luweh bagus-baguse umat ingsun iku alladzina wang akeh idza asa'u tatkalane gawe dosa sapa alladzina istaghfaru mongko padha tobat sapa alladzina. Wa idza safaru lan tatkalane lelungan sapa alladzina qasaru mongko ngasor sapa alladzina wa aftaru lan mokel sapa alladzina. Akhrajahu Tabarani fil Awsat bi isnadin dhaif wa huwa fi mursali Sa'id bin al-Musayyab atau al-Musayyib indal Baihaqi mukhtasaran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa maka mereka bertaubat. Idza asa'u itu artinya ketika mereka melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Istaghfaru maka mereka beristighfar. Beristighfar di sini maksudnya adalah bertaubat, karena yang wajib bagi seseorang yang melakukan dosa itu adalah bertaubat. Sedangkan beristighfar dengan mengucapkan lafaz astaghfirullah atau rabbighfirli, dengan mengucapkan kata itu hukumnya bukan fardu ain, itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang mengatakan astaghfirullah, 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 maka mengucapkan itu hukumnya sunnah. Sedangkan ketika seseorang melakukan
melakukan dosa, yang wajib ain itu adalah taubat. Nah, taubat itu bukan sekedar mengucapkan astaghfirullah, tetapi taubat itu adalah nadam, yaitu menyesal telah melakukan maksiat kepada Allah. Nah, dalam hadis disebutkan an-nadamu taubatun, menyesal itulah yang disebut taubat. Nah, tetapi taubat yang dimaksud adalah menyesal yang dimaksud itu adalah menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah, menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan menyesal di sini. Bukan menyesal karena telah kena batunya, karena menyesal telah terbongkar kedoknya, bukan karena itu, tetapi menyesal karena Allah, bukan karena manusia. Menyesal karena telah berbuat maksiat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Konsekuensi dari penyesalan adalah tidak mengulanginya lagi. Kalau dia menyesal ingin mengulanginya lagi, itu namanya bukan menyesal. Namanya menyesal, ya dia tidak mau lagi untuk mengulang perbuatan dosa yang sama. Jadi istighfaru di situ artinya bertaubat, bukan mengucapkan istighfar. Karena mengucapkan istighfar itu adalah hukumnya tidak wajib. Sunnah kita berzikir, zikrullah, kita berzikir, di antaranya lafaz zikir itu dengan membaca istighfar, astaghfirullah, atau dengan sighah yang lainnya, misalnya rabbighfirli. Wa idza safaru, dan ketika mereka, sebaik umatku adalah ketika mereka berbuat salah kemudian beristighfar. Dan ketika mereka melakukan bepergian, maka mereka mengqashar dan membatalkan puasanya, atau mereka tidak berpuasa. Jadi sebaik-baik umatku adalah jika mereka melakukan dosa, maka mereka beristighfar. Karena seseorang selain Nabi itu kan pasti melakukan dosa. Kita nggak bisa terhindar dari dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Sehingga dalam hadis disebutkan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu mereka yang mau bertaubat. Itu jadi setiap kali kita melakukan dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, sebaik-baik umat Nabi Muhammad lagi berdasarkan hadis ini, yaitu apabila mereka itu bepergian, maka mereka mengqashar dan aftaru. Ketika bulan Ramadan maka mereka tidak berpuasa. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini para ulama mengatakan tentang antara qashar dan tidak puasa. Kalau dalam hal qashar bagi musafir itu yang afdol itu adalah mengqashar sholat. Ini boleh keduanya memilih antara mengqashar atau tidak mengqashar sholat, seperti yang kemarin kita telah sampaikan di dalam hadis sebelumnya, bahwa Nabi ketika beliau melakukan bepergian jauh, terkadang beliau mengqashar, terkadang beliau menyempurnakan sholatnya. Artinya keduanya itu pilihan bagi kita. Ketika kita bepergian jauh, kita boleh memilih antara keduanya, antara mengqashar atau menyempurnakan sholat. Namun berdasarkan hadis ini, dan para ulama kemudian menjelaskan, dalam hal qashar, kalau seseorang dalam bepergian jauh, al-afdal lil musafir itu adalah al-qashar. Yang lebih utama itu adalah mengqashar sholatnya. Sedangkan dalam masalah puasa, maka itu dilihat. Tidak mutlak lebih baik membatalkan puasanya, tetapi apabila seseorang itu kuat untuk berpuasa, tidak ada masyaqqah jika dia berpuasa, maka yang lebih baik itu adalah berpuasa. Itu berdasarkan ayat
yang mengatakan wa antasumu khairal lakum. Jika kalian itu berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi jika kuat, jika kuat dia tahan untuk tidak berpuasa untuk berpuasa dalam safar, dalam bepergian, maka yang lebih baik untuk puasa itu adalah berpuasa. Jika kuat, jika nggak ada masyaqqah. Tetapi untuk bepergian jauh, yang afdal, yang lebih utama, seseorang itu mengqashar sholatnya. Berdasarkan hadis ini, wa idza safaru qasaru. Sementara untuk wa aftaru, maka para ulama menjelaskan jika tidak ada masyaqqah, maka yang lebih utama adalah untuk berpuasa. Karena ada ayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Jadi nggak wajib bagi seseorang untuk mengambil rukhsah. Tidak wajib seseorang untuk mengqashar sholat dalam bepergian. Tidak wajib bagi seseorang untuk tidak berpuasa ketika seseorang dalam bepergian. Karena itu adalah rukhsah. Dan mengambil rukhsah itu hukumnya tidak wajib. Seperti yang sudah kita jelaskan. Boleh seseorang mengambilnya, boleh seseorang tetap pada hukum awal, yaitu azimah, yang disebut dengan azimah. Jika seseorang bepergian jauh, misalnya dia memakai kendaraannya sendiri, setiap waktu sholat dia berhenti, zuhur berhenti, asar berhenti, ya sambil istirahat, sambil untuk mendinginkan mesin kendaraannya, misalnya zuhur dia berhenti, nanti asar berhenti, maghrib berhenti lagi, isya berhenti lagi, subuh berhenti. Enggak, artinya dia tidak menjamak sholat, dan dia menyempurnakan sholatnya juga, yang 4 rakaat tetap dilakukan 4 rakaat. Misalnya kayak seperti itu, maka dipersilahkan, enggak ada masalah. Nah, tetapi apabila kemudian yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, yaitu diqashar ataupun juga dijamak, maka itu juga tidak apa-apa. Karena memang itu rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita lanjutkan. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala kanat bi bawasiru fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala. Nah, sekarang kita ganti tema. Karena bab ini judulnya babu sholatil musafiri wal marid. Bab sholat orang yang bepergian, yaitu tentang jamak dan qashar, wal maridi, dan tentang sholatnya orang yang sakit. Nah, sekarang kita beralih pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholatul marid, sholatnya orang yang sakit. Qala wasdawu sapa Imran bin Husain kanat ana bi iku kedue kelawan ingsun bawasiru utawi penyakit wasir. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati, saking sholat. Sholatnya bagaimana? Saya sakit wasir. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, sholli sholata sapa sira qaiman halih wong kang jumeneng. Fa illam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira faqaidan mongko halih wong kang lungguh. Fa illam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa ala jambin mongko salat mongko iku salat ing atase lambunge. Rawahul Bukhari. Ini tata cara salat orang yang sakit. Bahwa Imran ibn Husain ini salah satu sahabat Nabi yang juga memiliki derajat yang tinggi, termasuk min auliya'is sahabah, termasuk mencapai derajat wilayah, seorang wali dari kalangan sahabat. Imran ibn Husain suatu ketika beliau bertanya tentang Nabi, tentang sholat beliau ketika beliau dalam keadaan berpenyakit wasir.
Jadi dia punya penyakit wasir, kemudian bertanya kepada Nabi, bagaimana cara sholat saya? Nabi kemudian menjawab, kamu sholatlah berdiri. Jika kamu memang masih mampu untuk berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Tentang masalah ini sebenarnya sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa seseorang yang mampu berdiri dalam sholat wajib, itu wajib dia untuk melaksanakannya dengan berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau dalam sholat sunnah, maka meskipun seseorang mampu untuk berdiri, dia bisa melakukannya dengan duduk. Meskipun pahalanya nanti separuh dari pahala sholat yang melakukannya dengan berdiri. Dalam sholat wajib harus dilakukan dengan berdiri. Ketika seseorang sholat di pesawat misalnya, dia bisa berdiri apa enggak? Bisa, maka dia wajib melakukannya dengan berdiri. Enggak boleh seseorang kemudian sholat dengan duduk. Jadi sholli, beliau mengatakan sholli qaiman, sholatlah kamu dengan berdiri jika kamu mampu. Jika kamu tidak mampu, maka kamu baru boleh untuk sholat dengan duduk. Fa'ilam tastanti, jika kamu nggak bisa dengan duduk, sholat dengan duduk, maka dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri. Itu yang dimaksud fa'ala jambin, urutannya. Ketika seseorang mampu berdiri, wajib dia melakukannya dengan berdiri dalam sholat wajib. Ketika dia nggak mampu, ketika dia berdiri, maka akan terjadi sesuatu, dia pingsan, dia jatuh dan sebagainya, maka dia boleh melakukan sholat dengan duduk. Kalau seseorang misalnya bisa berdiri 1 menit misalnya, maka dia berdiri dulu. Ketika dia sudah nggak mampu, baru kemudian dia duduk, melanjutkannya dengan duduk. Jadi ketika betul-betul seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka seseorang dia boleh karena sakit, dia boleh untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Apabila tidak mampu dengan duduk juga karena sakitnya sudah parah, maka dia boleh sholat dengan berbaring. Sholat dengan berbaring itu dengan miring ala jambin, artinya miring, bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Kalau miring ke kanan berarti kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan. Kalau misalnya berbaring miring ke kiri, berarti kepalanya di selatan, kakinya di utara dengan menghadap ke arah kiblat, menghadapkan ke arah kiblat. Itu untuk orang yang nggak mampu untuk berdiri. Duduk, jika nggak bisa duduk, baru berbaring. Jika nggak bisa berbaring, dengan miring ke kanan atau ke kiri, baru dia terlentang. Kalau terlentang, maka kepalanya ada di timur. Kalau di sini ya, maksudnya di Indonesia, kepalanya ada di timur, kemudian kakinya ada di sebelah barat, kemudian dengan sedikit diangkat bagian atasnya itu diangkat agar bisa semampu mungkin untuk menghadap ke arah kiblat. Permasalahan ini sudah kita jelaskan lebih rinci dalam pertemuan sebelumnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha. Qala dawu sapa Jabir ada ngendangi sapa nabiyyu kanjeng Nabi. Ada di situ maknanya adalah menjenguk orang sakit. Karena dalam bahasa Arab ada ya'udu terkadang berarti apa? Kembali. Ya'udu itu kembali, ya'udu ilal bait. Itu artinya pulang atau kembali. Nah, di sini bukan artinya kembali, tetapi artinya adalah menjenguk. Adan nabiyyu, jenguk sapa nabiyyu kanjeng Nabi utawa ngendangi sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon ing wong kang lara.
Fara'ahu mongko ningali sapa Kanjeng Nabi ing marid yusolli salat sapa marid ala wisadatin ing atase bantal. Faroma mongko buang sapa Kanjeng Nabi biha kelawan wisadah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, sholli salatlah sapa sira alal ardi ing atase tanah. Ini stata'ata lamun kuwasa sapa sira. Wa illa lan lamun ora kuwasa sapa sira fa aumi mongko aweh isyarah sapa sira imaan kelawan aweh isyarah. Wa ja'alan dadekna sapa sira sujudaka ing sujud sira akhfadha ingkang luweh rendah min ruku'ika saking ruku' sira. Rawahul Baihaqi wa sahhaha Abu Hatim waqfah. Suatu ketika diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang yang sakit. Kemudian Nabi melihat orang yang sakit itu sholat di atas bantalnya. Faroma biha. Kemudian Nabi membuang itu artinya yang mengambil wisadahnya, bantalnya itu. Dan beliau bersabda, sholatlah kamu di atas tanah jika kamu mampu. Jika kamu tidak mampu, maka kamu memberikan isyarat. Dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah dibandingkan dengan rukuk kamu. Hadirin rahimakumullah. Artinya ketika seseorang itu mampu untuk dia melakukan rukuk sujud, maka dia harus melakukan rukuk sujud. Ketika dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Ketika seseorang mampu untuk melakukan rukuk, maka dia harus rukuk dengan sempurna. Ketika seseorang mampu untuk bersujud dengan sempurna, maka seseorang harus melakukannya dengan sempurna. Baru ketika seseorang itu tidak mampu untuk berdiri, dia boleh dengan duduk. Tetapi kalau duduk dia mampu untuk rukuk dengan sempurna, rukuknya harus tetap rukuk dengan sempurna. Sujudnya kalau dia mampu tetap harus dengan sujud sempurna. Meskipun berdirinya itu enggak, tetapi dia dengan duduk. Tapi dia bisa rukuk, maka dia melakukannya rukuk itu dengan sempurna. Baru apabila seseorang itu tidak bisa rukuk atau tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk dan sujud, maka di sini baru fa'aumi, maka dia bisa memberikan isyarah. Rukuknya itu dengan isyarah, demikian juga sujudnya dengan isyarah. Isyarah itu secara berurut. Yang pertama isyarah dengan badan. Isyarah dengan badan. Badannya itu kalau misalnya dia rukuk, badannya dibongkokkan. Ketika sujud dibongkokkan lebih rendah. Misalnya batas kemampuannya cuma begini. Maka ketika rukuk ini sedikit dibongkokkan. Ketika sujud dibongkokkan lebih rendah. Pertama itu. Yang kedua, apabila dia nggak bisa memberikan isyarah dengan badannya, maka dia memberikan isyarah dengan kepalanya, dengan kepala. Kalau badannya udah nggak bisa lagi ditekuk, misalnya dibongkokkan, maka kepalanya. Ketika rukuk dia dibongkokkan sedikit, ketika sujud dia dibongkokkan lebih rendah. Apabila tidak bisa memberikan isyarah dengan kepala, maka baru memberikan isyarah dengan mata. Kalau dia rukuk, maka dipejamkan sedikit, tidak begitu tertutup. Ketika dia sujud, maka dipejamkan betul. Itu isyarahnya dengan berurutan seperti itu. Itu bagi yang tidak bisa rukuk atau sujud. Bagi yang untuk berdiri, jika nggak mampu, maka dia melakukannya dengan duduk. Nah, di sini masalah di sini bantal. Ketika disebutkan Nabi mengunjungi seseorang yang sakit, kemudian dia sholat di atas bantalnya, kemudian Nabi mengambilnya.
itu karena terlalu tinggi. Nah, karena terlalu tinggi. Sedangkan apabila misalnya tipis, hanya sedikit saja lapisannya, maka itu tidak bermasalah. Itu tidak apa-apa. Ini tentang permasalahan sholatnya orang yang sakit. Hadis yang terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Ra'aitu was ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli iku salat sapa Kanjeng Nabi mutarabbi'an halih wong kang sila lungguh sila rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Nabi Sayyidah Aisyah pernah melihat Nabi, berarti beliau ketika sakit tidak mampu untuk berdiri, beliau melihat Nabi sholat dengan mutarabbi'an, yaitu dengan duduk bersila seperti saya ini, seperti kalian ini namanya duduk mutarabbi'an, duduk dengan bersila. Itu apa namanya, ketika seseorang ada uzur. Jadi tahapannya bagi orang yang sakit itu banyak ya rinciannya, yang seseorang itu harus mempelajarinya. Karena ada sebagian orang yang dia sebenarnya masih bisa berdiri, yang nggak bisa itu cuman ruku dan sujud, dia nggak bisa. Tetapi kemudian dia sholatnya dengan duduk, padahal berdiri dia bisa. Yang nggak bisa ruku karena sakitnya ada di sini, ada di boyoknya sini, ada di pinggangnya. Kalau dia berdiri bisa, tapi kalau dia untuk ruku nggak tahan, nggak kuat ya, nggak kuat untuk ruku, untuk sujud juga nggak bisa karena pinggangnya nggak bisa ditekuk misalnya. Nah, sebagian orang nggak paham, padahal dia bisa berdiri langsung dia duduk saja sholatnya. Nah, itu praktek yang tidak benar. Semestinya kalau dia bisa berdiri, ya dia berdiri. Nah, dia sholatnya tetap berdiri. Ketika nanti dia memasang misalnya ada kursi di belakangnya, ketika waktunya ruku, baru kemudian dia duduk untuk memberikan isyarat untuk ruku dan sujudnya, karena dia nggak bisa ruku dan nggak bisa sujud. Ada sebagian orang lagi, dia nggak bisanya berdiri. Nggak bisanya berdiri, tapi untuk rukuk dan sujud dia bisa. Yang nggak bisa itu berdiri. Kalau dia berdiri langsung kepalanya berputar, dia jatuh. Nah, maka dia duduk, dia pakai kursi, dia duduk. Kemudian waktunya rukuk, dia rukuk karena dia bisa rukuk. Dan waktunya sujud, dia sujud. Jadi selama seseorang itu mampu untuk melakukannya, kalau dia selama seseorang mampu berdiri maka harus berdiri. Selama seseorang mampu rukuk dengan sempurna harus rukuk dengan sempurna. Ketika seseorang mampu untuk sujud dengan sempurna maka dia harus sujud dengan sempurna. Baru kalau seseorang nggak bisa berdiri bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk dia bisa berbaring ke kiri ke kanan di atas lambungnya. Kalau dia nggak bisa baru bisa terlentang. Itu untuk urusan berdiri. Untuk rukuknya dan sujudnya, apabila dia mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia wajib melakukannya dengan sempurna. Apabila dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna, baru dia bisa memberikan isyarah. Pertama, apabila dia bisa memberikan isyarah dengan badannya, maka dengan badannya. Apabila nggak mampu dengan badannya, maka dengan kepalanya. Apabila tidak mampu memberikan isyarah dengan kepalanya, maka dia memberikan isyarah dengan matanya. Untuk bacaan, apabila dia masih mampu untuk membacanya, meskipun Al-Fatihah misalnya, atas tasyahud akhir, salawat, salam, takbiratul ihram, dia masih bisa mengucapkannya, maka dia wajib untuk mengucapkannya. Meskipun dia sholatnya dengan duduk, dengan berbaring, dia tetap wajib mengucapkan rukun yang qauli. Gak bisa misalnya dengan dibaca dalam hati, gak bisa. Baru setelah dia tidak mampu lagi membaca dengan lisannya sudah
terkunci, karena seseorang kalau sudah sakit parah, kemudian lisannya sudah terkunci, nggak bisa bicara lagi, nggak bisa membaca Al-Fatihah, takbir, nggak bisa, maka baru dia bisa menjalankannya dalam hatinya. Jadi urutannya kayak begitu, tidak oh saya sakit langsung kemudian sholat dengan duduk begitu saja tanpa ada rincian tahapan-tahapan sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis dan kita sudah menyelesaikan bab sholatil musafir wal marid. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam bab yang baru, yaitu bab sholatil jumu'ah. Demikian, barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.